Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Nah, kita ada di waktu minggu yang luar biasa, hari yang luar biasa. 2000 lebih tahun yang lalu Tuhan Yesus mati bagi kita semua, amin saudara. Dan hari ini saya percaya kita semua memperingati hari kematiannya. Saya percaya hari ini kita semua diberkati dengan ibadah dan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum kita bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa, hari yang indah buat kami orang-orang percaya, umat Tuhan dimanapun kami berada. Kami ingat akan peristiwa yang besar, dahsyat, luar biasa buat kami, umat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu. Kematian-Mu Tuhan di kayu salib. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saat ini kami yang ada dimanapun, Tuhan mari urapi kami mau beribadah, kami mau bersyukur untuk perbuatan Tuhan, kasih Tuhan yang besar di kayu salib buat kami. Kami ingat-ingat kebaikan-Mu ya Tuhan. Di kami umat-Mu, anak-anak-Mu, sungguh tak terukur kasih-Mu buat kami. Oh ralaba syakata ralaba, pengurapan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap masuk hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu, bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap beribadah, sama-sama katakan amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari nyanyikan buat Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari musik bawa kita lebih lagi.
kasih Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu ya Tuhan. Buat kami orang-orang yang percaya, bahkan kepada dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu hanya Engkau yang layak dipuji dan layak disembah oleh setiap kaum, suku dan bahasa, bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari angkat kedua tangan buat Tuhan segenap hati. Sembah Dia, oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari angkat kedua tangan, bilang buat Tuhan Yesus. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Yesus, Engkau layak Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari sembah Tuhan saudara. Haleluya. Oh Yesus, kami sembah, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Mari saya ajak Bapak Ibu, mari kita sembah Tuhan. Mari bawa ucapan syukur kita dalam penyembahan buat Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Besar kasih-Mu, anugerah-Mu, oh, kebaikan-Mu Tuhan. Oralaba syandara labo, tak terukur kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Ralaba syandara labo, syaralaba yaralaba shi. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Kau lakukan semuanya Tuhan, kayu salib buat kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, oh ralabashi. Terima kasih Tuhan, Kau lakukan buat kami di kayu salib. Oh terima kasih Yesus. Oh ralaba shandara laba syakara laba kinara labo. Haleluya. Salibnya, salibnya selama mulia
dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Mari lagi nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Katakan salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan. Amin. Oleh darah Yesus. Mari nyanyikan sekali lagi. Salibnya, 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 selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, di hadirat-Mu saat kami menyembah Engkau Tuhan, kami dimuliakan, kuduskan. Tuhan memberkati kami, Tuhan memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus kami yang sakit disembuhkan. Kami yang lemah diberikan kekuatan yang baru lagi. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji-muji nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang mau memuji-muji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Dia mati, dia bangkit. Buat kita semua. Mari tepuk tangan sama-sama dengan musik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik.
bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin, saudara. Musik memuji Tuhan. Percaya Tuhan Yesus sungguh baik, amat baik bagi Bapak Ibu dan saya. Kita bersuka cita, kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapak. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami menyatakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu turun bagi kami semua, memenuhi kami. Haleluya, haleluya. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri,
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Semua memenuhi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Terlalu besar kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus masuk di hadirat-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu akan memberkati kami. Perjamuan kudus hari ini akan memberkati kami Tuhan. Sebab terlalu besar kalau kami ingat. Terlalu besar kasih-Mu buat kami. Pengorbanan-Mu, darah-Mu Tuhan. Yang tercurah di kasih salib buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari lagi katakan buat Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari angkat tangan belam buat Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu melalui darah-Mu di kayu salib itu Tuhan, buat kami menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasya kata karalabayara, iralabayara labashandara labo. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasya kata karalaba. Mari bawa kami lebih lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Sebab terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Darah yang mahal tercurah di kayu salib. Terlalu besar
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk darah-Mu yang tercurah di kayu salib melalui Kristus Yesus menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami lebih lagi untuk mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu selama kami masih ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan melalui firman-Mu dan perjamuan kudus. Mari berkati hamba-Mu Gembala Sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo akan melayani kami lewat kebenaran firman-Mu dan perjamuan kudus. Berkat-Mu berlimpah-limpah bagi hamba-Mu ini bersama dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu. Terima kasih banyak juga Tuhan untuk Gembala CK4 kami Bapak Pendeta Insinyur Welier Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin. Berkat-Mu turun berlimpah-limpah kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Semua apapun yang hamba-Mu lakukan, program-program di YouTube Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih juga untuk hamba-Mu di tempat ini beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini diberkati, kami masuk dalam penuaian yang besar di akhir zaman ini. Terima kasih kami memberkati anak-anak kami generasi Yeremia. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus, mereka dalam kekudusan Tuhan. Dan Tuhan akan pakai mereka di zamannya. Melalui pencurahan Roh Kudus yang sementara melanda dunia ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur, kami memberkati Presiden kami dan Wakil Presiden Bapak Prabowo dan Pak Gibran dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia, keadaan perekonomian bangsa kami diberkati berlimpah-limpah. Damai sejahtera bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan dimanapun kami berada, kami percaya berkat Tuhan turun berlimpah-limpah buat kami. Penuaian yang besar sedang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu dan perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur, memuji menyembah. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita?
Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Bapa, tapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa Dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Jadi dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan Dia! Salibkan Dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2 algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh, bangun, karena Dia tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya.
Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya selalu setiap hari menjaga langkah-langkah dalam hidup agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap kita semua juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu hal yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab kita berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara. Dosa saudara, dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu. Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku.
Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan, tidak ada artinya, sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Boleh angkat tangan kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saya butuhkan? Apa yang saya butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2025 adalah bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Tahun 2025 adalah tahun penuaian jiwa-jiwa yang besar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now. Jesus for everyone. 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 Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang sepakat
bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang mengatakan, kalau Injil Kerajaan ini sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata baru sesudah itu, tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Untuk itu kita harus menguasai diri kita dan selalu waspada, artinya berjaga-jaga. Syarat utama untuk menyelesaikan amanat agung adalah kolaborasi antar gereja-gereja Tuhan. Untuk itu gereja Tuhan harus unity. Jangan saling menyakiti satu sama lain. Perlu ada kerendahan hati. Jangan memikirkan kepentingannya sendiri saja. Tetapi kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Semangat untuk mencari jiwa atau penginjilan dari anak-anak muda hari-hari ini harus diarahkan yang benar. Bukan diarahkan menginjil di gerejanya orang lain dengan cara yang tidak beretika. Ingat, iblis kalau tidak bisa menghambat penuaian jiwa, dia justru akan mendorong supaya penuaian jiwa terjadi dengan cara-cara yang tidak beretika, supaya terjadi kekacauan, sehingga kolaborasi tidak terjadi. Akibatnya akan menghambat penyelesaian amanat agung. Motivasi dalam penuaian jiwa harus jelas bahwa itu untuk menyelesaikan amanat agung. Sebab Tuhan Yesus akan datang segera. Motivasinya bukan supaya gereja saya kelihatan hebat, paling benar, terkenal. Saya terkesan dengan kesaksian Pendeta Ruben Adi, Ketua Umum GBI. Dia diberi nasihat oleh ayahnya, Pendeta Julius Ishak. Jangan berusaha jadi pendeta yang terkenal, tapi jadilah pendeta yang masuk surga. Amin. Di menara doa pelayanan Jumat kita, banyak dari sinode-sinode lain yang datang. Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak akan mengGBI-kan Anda. Anda tetap di sinode masing-masing. Dan mari kita berkolaborasi untuk menyelesaikan amanat agung. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Pesan Tuhan yang sangat kuat kepada kita untuk mengalami penuaian berkat secara materi, yaitu kita harus memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Kalau ada orang yang berkata bahwa persepuluhan adalah tidak relevan untuk zaman ini, dengan alasan yang pertama, persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat.
Yang kedua, pada zaman anugerah ini, memberi kepada Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja, tapi semau-maunya. Berapa yang mau diberikan, termasuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Apakah pendapat ini benar? Jawabannya, ini tidak benar. Yang jelas, persepuluhan dimulai oleh Abraham yang memberikan persepuluhan kepada Melkisedek sebagai gambaran pemberian kepada Kristus. Ini zaman sebelum hukum Taurat. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan atau ditolak, apalagi yang lebih besar, bahkan mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Itu bohong. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Masakan kita tidak akan memberi kepada Tuhan? Bahkan seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, saya katakan bahwa persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Sesuai dengan Maliakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Kalau kita mempersembahkan persepuluhan, maka kita akan diberkati berlimpah-limpah. Kita akan disebut berbahagia karena kita akan bersuka cita. Haleluya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari angkat tangan kita, berbahasa roh. Tuhan, memasuki tahun 2025, tahun yang sulit ini Tuhan. Hamba-Mu tahu berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Mereka yang memberikan persepuluhan akan Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Terima, 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 terima. Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Kau bela, Kau berkati kami. Engkau sembuhkan, Kau ajar kami. Ya Bapa, terima kasih. Engkau hajar juga kalau kami berbuat salah. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau ampuni kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba.
Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Supaya kita diberkati. Ampuni Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni. Bapa, kau lihat anak-anakmu yang saat ini sedang ada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa berdoa buat anak-anakmu semua. Tuhan, Engkau menjamah kami. Terima kasih Engkau mengurapi kami. Terima jamahan Tuhan hari ini. Terima. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Oh, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.